Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Nani and the Journey. Kali ini kita akan mengikuti kuliah duha di Masjid At-Taqwa di Pamulang 2. Jangan lupa sobat-sobat subscribe, yang belum subscribe, like, komen, tonton sampai selesai, dan sebarkan ke yang lain. Ayo! Kali ini yang menjadi penceramah adalah Ustadz Risa Muhammad. Dan temanya keren banget, pentingnya akhlak yang mulia dalam menjaga ukhuwah Islamiyah antar umat Islam. Asa ayyakunu khairun minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairun minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul kelompok yang lain. Bisa jadi kelompok yang diolok-olok lebih baik, bisa jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang suka menahan emosi. Yang ketiga, wal'afina anin nas, orang yang mendapatkan syurga dan ampunan Allah seluas langit dan bumi diberikan kepada orang-orang yang mudah memaafkan. Allah menutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang dan suka memanggil gelar buruk untuk saudara. Kuliah duha ini diselenggarakan Dewan Kemakmuran Masjid Raya At-Taqwa bekerja sama dengan Yayasan Nasula Cinta Berbagi atau Safari Dakwah. Pada saat kuliah duha ini juga ada bazar oleh FSMT MRAT yang menjual aneka ragam makanan, pakaian, obat herbal, dan lain-lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dal dhanni wa la tajassasu wa la yaqtam ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma. Kebanyakan dari prasangka. Prasangka dalam ayat ini disebut don. Prasangka saja tidak boleh, apalagi su'udzon, buruk sangka. Hindari menggunjing, ngomongin jeleknya orang. Menggunakan mulutnya untuk menggunjing, membuka aib kejelekan saudaranya, maka Allah menghukum dia untuk. Kuliah duha yang diselenggarakan pada 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau Rabu 25 Desember 2024 ini diikuti ratusan jamaah yang memadati Masjid At-Taqwa. Jamaah yang terdiri dari bapak-bapak maupun ibu-ibu ini sama banyaknya. Yang sudah mati. Maka demi Allah, di akhirat orang-orang yang pernah Anda bicarakan, orang-orang yang pernah Anda jelek-jelekkan, orang yang pernah Anda buka aibnya, maka bangkainya akan dihidangkan untuk Anda makan mentahnya. Quran Al-Hujurat Surat 49 ayat 10, 11, dan 12 yang berbicara tentang akhlak dalam merawat ukhuwah Islamiyah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan akhlak yang baik dalam menjaga ukhuwah Islamiyah antar umat Islam. Sebelum kita mulai, Nabi mengajarkan kepada kita, laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Kemuliaan seseorang ditentukan dengan berdoa. Awalilah majelismu dengan banyak berdoa kepada Allah agar Allah banyak turunkan rahmat dan keberkahan pagi ini. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
berdoalah, mintalah kepada Allah. Surat Al-Baqarah di ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher yang kita punya. Mari kita awali majelis ini dengan doa. Semoga kita tutup akhir tahun dengan kebaikan, dan semoga kita menyambut tahun awal yang baru dengan keimanan dan ketaatan yang maksimal. Kita akan kedua. Wahasuna amalu. Yang paling baik adalah panjang umurnya, baik amalnya. Wa atil hayati ala tu'atika. Yang umurnya panjang itulah yang diberkahi. Tetapi ada juga umur yang panjang tetapi dimurkai. Halo? Rasulullah bersabda, apakah mereka ada 3 orang. Yang pertama, Syekhun Zanin. Syekh itu orang tua, zanin berzina. Makin tua, makin jadi. Artinya tua-tua mengaku kepada ternyata astagfirullahaladzim. Kaya-kaya Pak, duit banyak, sombong. Ada yang dilihat, ilmu Ustaz. Makanya 3 inilah, semoga kita terhindar dari itu semua. Kami imam sholat, para alim, Bapak yang telah hadir, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Karena jujur dan ternyata OMG. Semangat kali ibu-ibu ini ya, Masya Allah. Ibu, memang di mana-mana ibu-ibu. Dari Senin sampai Sabtu, ibu-ibu majelis makmur dengan ibu. Non-muslim pun dia bisa beradab. Ada saudara kita yang non-muslim tapi baik. Ada banyak. Itulah yang disebut adab. Adab adalah proses pengayaan dari manusia untuk memperbaiki mental dan hidupnya dalam rangka menjadikan dirinya manusia yang baik. Beda dengan akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq. Khuluq itu adalah hati. Maka akhlak lebih tajam daripada adab. Kalau adab dan bertakwa kepada Allah, tidak akan ada melalui ketaatan. Tidak ada orang yang berakhlak melainkan proses itu lahir dari ibadah dan rasa cintanya kepada Allah. Kita tidak dianjurkan untuk memiliki adab, tetapi akhlak. Karena ini merupakan sempurnanya ketaatan dan keimanan seorang hamba kepada Allah. Apa yang kau kerjakan, ibadah yang kau lakukan, semua bermanfaat. Saya yakin di sini nggak ada saudara-saudara, nggak ada bedanya. Jamaah, satu ayat ini saja Pak harusnya menghantam perhubungan Anda. Sebab demi Allah, sholat yang baik akan menghasilkan akhlak. Kalau Anda sholatnya baik, pasti tidak ngomongin orang, Desti. Halo. Karena selama ini Anda masih ngomongin orang, tapi tetap sholat, itu namanya fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Celaka bagi orang yang sholat. Kenapa dia celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dalam praktek salatnya. Kesalehannya hanya di atas sejadahnya. Kesalehannya hanya di atas mukanya. Setelah buka mukanya, mulutnya ngomongin najis terang. Kata masih dengki dan suka menyakiti orang. Buat apa guys? Sedangkan Anda tahu, paman farada fihi al-hajj, orang yang berangkat haji, wala rafat, mulutnya tidak boleh berkata-kata, wala fusuq, jangan menyakiti orang,
wala jidala, jangan berdebat dengan orang. Ini intinya apa? Setiap ibadah yang kita kerjakan atas perintah Allah, tajamnya menghasilkan akhirat. Halo, Ramadan bulan berapa hari? Insya Allah 28 Februari jatuh 1 Ramadan. Ibu, berarti sebentar lagi dong. Jamaah, tapi ingat apa kata Nabi? Malam yadak qaulaz zur wal khuluq. Apa itu? Hati. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salaha salaha al-jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, tabiat sifat dan tubuhnya baik. Kalau dagingnya busuk, tabiat sifat dan tubuhnya busuk. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jagalah istri. Iman yang di hadapan Allah adalah akhlaknya. Jemaah, tahukah Anda hal yang bisa mengalahkan ahli sholat dan ahli puasa? Ma min syai'in yudha'u afqalu fil mizan. Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan di mizan. Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan kebaikan min husnil khuluq, melainkan itu dikalahkan dengan akhlak. Wa inna sahiba husnil khuluq la yublu bihi darajatan sahibis shaimi wal qaimi. Demi Allah, akhlak yang baik akan mengalahkan ahli sholat dan ahli puasa. Masya Allah. Masjid yang beralamat di Jalan Benda Barat 12 Pamlang Permai 2 ini selalu dipadati jamaahnya. Atau kita nyakitin dia diam, dia tidak melawan, tapi dia bangun tahajud, menggelar sejadah dan nangis di tengah malam karena fitnah dan ocehan kita yang tidak ingin. Anda juga banyak salah. Jangan sok suci menyalahkan orang. Sikap kita sebaiknya diam. Udah berdoa kepada Allah, ya Rabb, terima kasih Allah, dua-duanya sudah dikasih hikmah. Semoga menjadi pelajaran buat mereka, ya Rabb, agar kembali di jalan yang benar. Enak. An aktarima yudhil sanara. Dua perkara yang membuat manusia banyak tergelincir kepada jurang neraka, kata Nabi. Mereka yang tidak bisa menjaga di antara dua lubang. Cekcok yang terjadi di masyarakat, dendam yang terjadi di masyarakat, itu akibat lisan. Dan Anda tahu siapa yang membakar rumah Al-Nabi Muhammad? Maka Anda akan disebut orang yang pandai menjaga hukum. Wasari'u ila maghfirah. Ustadz Kodang yang biasa kita lihat di TV ini ternyata pernah menjadi finalis Dai Cilik di televisi pendidikan Indonesia waktu itu yang sekarang MNC. Dan penyakit adalah buruknya akhlak. Orang yang pelit berarti orang yang berpenyakit akhlak. Oh, sih. Dalam jurnal penelitian kesehatan. Halo. Kan Nabi sudah berkata, la tasdaq wa la jannah. Jangan marah masuk syurga. Berarti apa? Kendali hati ini ditentukan oleh struktur yang namanya emosi. Stroke, kolesterol, jantung, diabetes, asam urat, vertigo, mah, GERD, emosi. Ibu, marah itu ada tempatnya, Besti.
Ustadz Risa Muhammad lahir di Situbondo tahun 1979. Ustadz ini juga biasa dikenal dengan ulama artis. Gibah. Apa itu gibah? Menilai seseorang. Itu benar, kata Aisyah kepada Rasulullah. Ya kalau benar gibah. Kalau salah, fitnah. Ih, yang ini pendek banget ya. Angkat penyakitnya sembuhkan dengan sedekah ini. Allahumma rabbana sa'adil basa ashfi amka syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yubadiru saqam. Bismillahi arkika min kulli syai'in muhdika min sarri kulli nafsin aw ainin. Di akhir acara, Ustadz Risa Muhammad memperkenankan jamaah hadirin semuanya untuk didoakan satu persatu bagi yang berkepentingan maju ke depan dengan membawa air putih dan didoakan langsung oleh Ustadz Risa Muhammad sesuai kepentingannya masing-masing. Semua jamaah puas, senang dengan ceramah Ustadz Risa Muhammad yang berisi, mudah dipahami dan menyenangkan. Semoga tausiah yang disampaikan Risa Muhammad juga menjadi pahala yang baik untuk Ustadz Risa Muhammad juga. Sobat-sobat, akhirnya selesai sudah perjumpaan kita kali ini di acara kuliah doa di Masjid At-Taqwa Pamulang 2. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, tonton sampai selesai, hidupkan lonceng notifikasi dan sebarkan ke yang lain. Sobat-sobat, masih di YouTube channel Nani Enti Jurni, dan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.